Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsiratan wa rizqan wasi'an wa ilman nafi'an. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mustafa wa imamil mursalin bahwa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka belajar secara virtual dengan saya, Bapak Wawan, dalam kajian Nahwu, khususnya kitab Jurumiyah atau kitab Nahwu Wadih. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa semoga mendapat keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa waladihi wa dzurriyyatihi wa ila sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabat ajma'in wa khususan ila mu'allif hadzal kitab Matan al-Jurumiyah Al-Imam Sunhaji wa Syekh Al-Umriti lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik santriwan santriwati, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan bab kedua di kelas 9 ini. Materi hari ini adalah tentang naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Berikut penjelasannya. Naibul fa'il, kita pakai versi Arab. Naibul fa'il. Naibul fa'il adalah al-ismu al-marfu'u alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Kalimat tersebut Bapak nukil atau kutip dari kitab Jurumiyah, atau kurang lebihnya seperti kitab Nahwu Wadih. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa naibul fa'il, definisi pertama adalah isim rafa yang tidak disebut fa'ilnya. Berarti isim rafa yang huruf terakhirnya berharokat dhamma atau dhamma tanwin, tapi pelakunya, fa'ilnya tidak disebutkan, tapi ada pengganti yang lainnya. Itu versi pertama. Versi kedua, definisinya adalah isim rafa yang didahului fi'il majhul. Apa itu fi'il majhul? Dalam bahasa Indonesia kita sering mendengar istilah kata kerja pasif. Cirinya diawali oleh di, d dan i. Misal kata kerja pasif dalam bahasa Indonesia: dimakan, dibuka, ditolong, dipukul, dan lain sebagainya. Sedangkan yang lawannya adalah fi'il maklum, maka mendapat imbuhan me di awal: memakan, menolong, memukul, dan lain sebagainya. Nomor 2, bentuk fi'il majhul. Kita harus tahu apa itu fi'il majhul. Ingat santriwan santriwati, fi'il majhul itu biasanya diawali di dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab ada rumusnya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Pertama, jika fi'ilnya madhi, kata kerja lampau yang sudah terjadi, maka rumusnya adalah fu'ila. Perhatikan baik-baik, fu'ila, yaitu huruf pertama atau huruf awal didhamahkan dan huruf yang sebelum akhir dikasrohkan. Yang terakhir tetap fathah karena fi'ilnya madhi. Ingat, kita pernah belajar dulu bahwa fi'il, kata kerja dalam bahasa Arab, maka terdiri dari minimal tiga kata. Maaf, 3 huruf. Maka huruf pertama didhamahkan, huruf sebelum akhir kasroh, dan terakhir tetap fathah. Itu rumus kalau fi'il madhi. Maka contohnya adalah
ada huruf dot, ro, dan ba. Biasanya kita membacanya doroba, artinya memukul. Tapi karena majhul, maka rumusnya fu'ila. Domah di awal, lu, kasroh di huruf sebelum akhir, ri, dan fathah pada huruf terakhir, ba, maka dibaca duriba. Yang awalnya doroba artinya memukul, tapi kalau berbentuk duriba artinya dipukul. Berikut contoh kedua, fa, ta, dan ha, maka dibaca biasanya fatahah, artinya membuka. Maka ketika rumusnya majhul, maka berarti fu'ila, maka berbentuk fu-ti-ha. Yang awalnya fathah membuka, tapi kalau futiha dibuka. Nah, beda lagi ketika bentuknya fi'il mudhari. Yang kedua, jika bentuknya fi'il mudhari, ingat kata fa'ala, misal ya fa'ala, maka berbentuk yaf'alu misalnya. Tapi ketika berbentuknya fi'il majhul, rumusnya menjadi dhammah di awal dan fathah sebelum akhir. Dhammah di akhir seperti biasa, maka berbentuk yuf'alu. Yang awalnya yaf'ulu berubah menjadi yuf'alu. Karena rumusnya memang seperti ini. Nah, berikut contohnya. Ada kata berikut ini. Secara umum dibaca yaghribu, artinya sedang memukul, tapi ketika mengikuti wazan yuf'alu maka berubah menjadi dhammah di awal dan kas fathah sebelum akhir dan dhammah pada huruf terakhir, maka mengikuti wazan yuf'alu, maka berbunyi yudrabu. Hurufnya beda tapi harokatnya sama. Yuf'alu, yudrabu. Awalnya yaghribu bermakna memukul, tapi ketika berbentuk yudrabu maka berarti dipukul. Contoh kedua, kalimat ini biasanya dibaca yaftahu. Yaftahu artinya membuka, tapi ketika mengikuti makna majhul maka rumusnya adalah yuftahu. Mengapa yuftahu? Karena satu, dhammah di awal dan fathah sebelum akhir, maka kalimat ini berbunyi yuftahu, yang artinya membuka berubah menjadi dibuka. Kurang lebihnya seperti ini tentang fi'il madhi dan mudhari, khususnya ketika berubah menjadi fi'il majhul, yaitu fi'il atau kata kerja yang bermakna pasif. Rumusnya hanya dua, madhi fu'ila, ketika mudhari yuf'alu. Baik santriwan-santriwati, mari kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah jenis naibul fa'il. Jenis naibul fa'il, seperti halnya fa'il pada bab 1 kemarin. Naibul fa'il dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada dhohir dan juga ada yang dhamir. Berikut penjelasannya. Yang pertama, naibul fa'il jenis dhohir, namanya saja dhohir, maka naibul fa'il pada kalimat ini akan muncul secara gamblang atau jelas dan nyata, tidak berbentuk dhamir, berbentuk isim yang rafa tapi diawali fi'il majhul, seperti barusan Bapak jelaskan pada cirinya. Kemudian kita masuk dalam contoh biar lebih mudah. Misalnya ada kalimat seperti ini, duriba at-tilmidu. Secara terjemahan, duriba itu berasal dari kata doroba, artinya memukul. Tapi lafaz ini berbunyi duriba, dhammah di awal dan kasroh sebelum akhir. Maka kira-kira ini fi'il atau isim?
barusan yang Bapak jelaskan, maka kategori ini termasuk fi'il. Fi'il apa? Madhi atau mudhari? Pasti madhi karena diakhiri harokat fathah. Doroba, tapi berbentuk duriba, wazannya wazan fu'ila. Nah, bisa kita tebak bahwa duriba berarti majhul karena rumusnya fu'ila, domah di awal dan kasrah sebelum akhir. Bagian yang terakhir tetap fathah. Maka yang berawal terjemahannya adalah memukul, maka dirubah menjadi dipukul. Kemudian atilmidu, siswa, maka secara terjemahan siswa itu dipukul. Inilah bedanya fa'il sama naibul fa'il. Kalau fa'il pelakunya jelas, saya memukul, maka siapa pelakunya? Saya. Tapi kalau naibul fa'il pelakunya tidak ada, tapi itu terjadi. Seperti siswa itu dipukul, siapa yang memukul? Ada, cuma tidak kasat mata, tidak dijelaskan. Maka pengganti fa'il dirubah menjadi naibul fa'il. Nah, berikut penjelasannya. Secara i'rab, nah ini materi inti dari nahwu adalah i'rab, kedudukan kata dalam sebuah kalimat. At-tilmidu, siswa. Pertanyaannya di sini berakhiran harokat dhammah. Berarti secara teori rofa, nasab atau jar? Pasti rofa. Maka isim rofa, kenapa dinamakan isim? Diawali alif lam. Kita sudah pernah belajar dulu. Isim rofa yang diawali fi'il majhul, maka pasti namanya naibul fa'il. Nah, maka dari soal nomor 1 kita bisa membedakan mana fi'il majhulnya dan mana naibul fa'ilnya. Pertama, yang di awal dzuriba fi'il, wazannya mengikuti rumus fu'ila, maka pasti fi'il majhul dan madhi bentuknya. Maka setelah dzuriba ada isim, maka ingat isim yang jatuh setelah fi'il majhul namanya naibul fa'il. Baik, contoh kedua. Futihat an-nafidatu. Futihat artinya dibuka. Kenapa artinya dibuka? Kok tidak membuka? Nah, perhatikan penjelasannya. Kata futihat berasal dari kata fataha, artinya membuka. Tapi cirinya di sini dhammah di awal dan kasrah sebelum akhir dan harokat fathah di akhir, maka termasuk fi'il majhul. Loh, kenapa di sini pakai tak sukun? Ingat, tak sukun di sini menyatakan perempuan. Siapa perempuannya? Di sini ada nafidah, karena ada tak marbutoh dianggap mu'annas. Kemudian, berarti secara i'rab adalah futihat, maka i'rabnya sebagai fi'il majhul karena berwazan fu'ila, futihat. Kemudian lafaz an-nafidatu diakhiri harokat dhammah, pasti rofa. Nah, isim rofa yang jatuh setelah fi'il majhul namanya pasti naibul fa'il. Nah, maka singkatnya adalah naibul fa'il akan jatuh atau diawali oleh fi'il majhul terlebih dahulu, atau sebaliknya fi'il majhul akan membutuhkan naibul fa'il. Di mana letaknya? Di depannya. Seperti itu. Bagaimana mengira-ngira itu fi'il majhul atau maklum? Maka lihat rumusnya futiha
berarti mengikuti wazan fu'ila. Berikutnya yang jenis kedua, naibul fa'il berbentuk dhamir. Dhamir kita pernah belajar, ada dhamir ana berarti tu, fa'altu, kami berarti nahnu atau fa'alna, kita pernah belajar ya, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam contoh biar lebih mudah. Nomor 1, dzuribtu. Nah, di sini ada tu. Siapa tu di sini? Tu di sini bermakna ana, yaitu saya. Kemudian dzurib berasal dari kata doroba, artinya memukul. Nah, ternyata diawali harakat dhammah kasroh sebelum akhir, maka pasti fi'il majhul. Maka pada lafaz dzuribtu terdiri dari dua kata, dzuriba dan tu berarti ana atau saya. Maka nah ini poin inti pada nahwu. I'rabnya, i'rab adalah kedudukan kata dalam sebuah kalimat. Ibarat Indonesia ada S, P, O dan K. Nah, kita kasih kedudukan pada setiap lafaz. Dzuribtu, maka berasal dari kata dzuriba, fi'il majhul. Kenapa? Mengikuti wazan fu'ila, dhammah di awal, kasroh sebelum akhir. Maka i'rabnya adalah fi'il majhul. Ingat, setiap fi'il majhul baik madhi atau mudhari akan membutuhkan yang namanya naibul fa'il. Karena fi'il majhul dengan naibul fa'il satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Maka tuh di sini berarti saya, berarti i'rabnya sebagai naibul fa'il karena berbentuk dhamir. Tu berarti saya. Nah, beda lagi dengan nomor 2, nusirna. Nusiro, sebenarnya nusiro. Lah, tapi kita harus tahu awalnya berbentuk nasoro. Ingat, nasoro artinya menolong. Maka ketika dibuat menjadi fi'il majhul berarti dhammah di awal dan kasroh sebelum akhir. Nah, untuk na di sini berarti menyatakan nahnu, artinya kami, karena ini dhamir. Maka secara terjemahan nusiro atau nusir bermakna ditolong. Nah, bermakna kami, berarti secara terjemahan artinya kami telah ditolong. Nah, sekarang poin intinya di i'rab, laki-laki di i'rab. Maka nusiro karena mengikuti wazan fu'ila pasti i'rabnya sebagai fi'il majhul. Nah, bagaimana dengan dhomirna di sini? Ingat, ketika ada dhamir atau isim yang diawali fi'il majhul pasti naibul fa'il. Nah, kurang lebihnya seperti itu santriwan-santriwati yang di rumah, semoga bisa dipahami. Ingat, belajar nahwu itu sebenarnya tidak sulit, yang penting teliti dan tekun. Pahami dengan bijak, insya Allah bisa. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.